Tapi mungkin dalam hati kita, saya juga susah, saya juga sulit. Sepertinya keadaan ini menghimpit kita. Makanya Paulus mengingatkan kita, mengajarkan kita. Yang pertama, kasih itu jangan pura-pura. Ya, coba bilang di sebelah Mate, kau jangan pura-pura. Kau tahu kau paling baik sudah. Coba dia bilang sama Om Ferry dulu, Abang Ferry, saya tahu kok hati ini luar biasa. Saudara, nanti di slide saya berikut itu, kenapa saya dan saudara itu begitu luar biasa? Karena saya dan saudara itu mewarisi DNA-nya Tuhan dalam hidup kita. Bapak Gembala kan di Jumat Agung khotbah, saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Kalau kita adalah warga kerajaan sorga, maka saya dan saudara itu akan mengalir DNA kerajaan sorga dalam hidup saudara. Halo? Jadi di pikiran saya berarti tidak ada orang yang jahat. Semua orang itu baik. Semua orang itu hidup di dalam kasih. Pertanyaannya apa? Tapi apa yang membuat sampai kasih itu tidak dimunculkan? Kasih itu dia jadi seperti bonsai. Dia cuma kecil dan semakin habis. Saudara, kasih, firman Tuhan bilang kasih itu menjelang akhir zaman, kasih setiap orang akan semakin dingin. Dingin artinya karena masalah, karena tekanan, daya gedor yang dari luar terlalu besar menghimpit dia sampai dia ketakutan. Tapi perlu kita tahu bahwa kasih yang ada dalam hidup kita itu sudah diwarisi dari surga dalam hidup kita. Jadi kalau kita tahu untuk melakukan sesuatu yang baik, kita tahu untuk berbuat sesuatu yang baik buat orang lain, kita bisa. Amin. Kalau saudara merasa itu baik orang itu, tidak harus berupa materi saudara. Kalau saudara rasa dia harus ditegur, tegur itu. Bukan kita bilang, dia itu susah, dia perlu, bukan hanya ukurannya. Kalau kita tahu dia itu salah, kalau kita tahu bahwa dia sudah keluar daripada jalur Tuhan, saudara tegur, saudara marah. Karena apa? Karena saudara mengasihi dia supaya dia diselamatkan. Amin. Siapa ku kasihi maka ku tegur. Amin, saudara. Jadi seperti itu. Kalau saudara tahu itu salah, itu tidak benar, dia sudah berjalan, saudara tegur, saudara marah dia, marah saja luar biasa saudara. Asalkan itu sesuatu yang baik buat diri. Kalau Tuhan membiarkan kita, Tuhan pura-pura Tuhan deh, sudah saya pura-pura tidak tahu saja. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Yang kedua yang Rasul Paulus ajarkan, hendaknya kasih itu apa? Saling mengasihi di antara saudara. Roma pasal 12 ayat 10. Tidak usah di elektroniknya, Paman tolong baca Roma pasal 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Haleluya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Bapak Ibu, yang ketiga yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita, saling mengasihi di antara saudara dan mendahului dalam memberikan hormat. Pasal 10 sampai 12. Saya membacanya buat kita. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tuhan bilang saling mengasihi di antara saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Dan Tuhan juga mengingatkan kita, Rasul Paulus mengajarkan kita,
dalam situasi, dalam keadaan. Jadi Rasul Paulus itu dia sudah tahu, dia sudah mengalami itu. Dia bilang keadaan ini tidak akan semakin baik, keadaan itu akan semakin sulit dan sulit dan sulit. Maka kasih setiap orang itu akan semakin dingin. Makanya dia bilang begini di dalam Roma pasal 12 ayat 10, kita harus terus saling mengasihi. Tetapi di ayat 11 bilang begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah apa? Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di situasi seperti ini, gereja bukan semakin kecil, gereja bukan semakin tertutup, gereja bukan semakin menghindar, gereja sebenarnya tidak harus semakin menutup diri. Tetapi di situasi kondisi semakin seperti ini, gereja harus lebih berapi-api untuk menyuarakan suara Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saya dan saudara, gerejanya harus semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Jadi situasi keadaan apapun boleh terjadi, masalah boleh datang, apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita, kasih kepada saudara, kepada sesama, kepada itu harus terus kita kerjakan. Karena apa? Karena orang akan semakin mementingkan dirinya sendiri. Orang akan lebih berpikir tentang dirinya. Dia tidak akan berpikir orang lain. Saudara, kalau kita ukuran kita, kalau hal yang jasmani saja, kita sudah tidak berpikir untuk orang lain, kita hanya berpikir untuk diri kita, apalagi masalah kerajaan surga. Kita pasti bilang begini, sudah terserah dia mau selamat atau tidak, itu urusannya dia. Tidak bisa seperti itu. Situasi genting, situasi yang sulit saat ini, gereja harus terus menyuarakan kebenaran Injil bagi orang lain. Amin. Gereja yang harus kasih makan orang untuk orang susah. Amin, saudara. Gereja yang harus perhatikan orang waktu orang sakit. Gereja juga yang memperhatikan orang waktu orang dalam keadaan lemah. Gereja juga harus bisa memperhatikan dalam apa? Baik jasmani dan baik rohani harus. Amin, saudara. Rasul Paulus bilang, situasi ini boleh terjadi, tetapi jangan sampai rombong itu jadi kecil. Jangan kita sudah ini karena kita lagi lockdown, sudah di rumah saja. Di rumah saja bukan berarti saudara tidak bisa berbuat apa. Di rumah saja berarti saudara bisa lihat, tetangga ini saya selama 1 tahun saya tidak pernah lihat dia. Karena setiap hari saya keluar, saya pergi, saya tidak pernah lihat dia. Tapi bagaimana caranya hidup kita bersekutu, kita dekat. Karena Paulus bilang hendaklah kasih itu saling mengasihi di antara saudara dan saling mendahului dalam memberikan hormat. Ayat 11 firman Tuhan berkata bahwa jangan sampai roh kita itu, tapi roh kita harus tetap di dalam. Jadi gereja itu sebenarnya menjelang kesamaan karena gereja yang akan menuai tujuan luar biasa. Makanya kita harus tanggap, kita harus melihat, kita harus melihat situasi, kita lihat kondisi keadaan saat ini. Oh, situasi boleh terjadi, keadaan boleh terjadi seperti ini, tetapi kita harus tetap, roh kita harus tetap menyala-nyala. Amin, saudara. Amin. Jadi kasih akan saudara, kasih kita jangan sampai pudar. Kasih itu bukan hanya saudara punya sesuatu saudara kasih, tetapi waktu saudara melihat dia jalannya mulai di kiri ke kanan, saudara tegur dia, saudara berdoa buat dia, saudara mengasihi dia. Saudara tahu atau tidak? Waktu saat yang paling, artinya suasana yang paling harmonis waktu keluarga itu kumpul itu kapan? Coba saya tanya Mama Pak Kende dulu. Mama Pak Kende, waktu yang tepat, waktu yang harmonis waktu keluarga kumpul. Itu bulan Desember kah, bulan Paskah kah, atau saat Bapak ulang tahun? Bulan Desember. Kalau bulan Desember kan semua pasti mau saudaranya kumpul, ya kan? Rame-rame cerita. Martinus, 1 tahun kemarin kau bikin apa saja? Kau punya usaha sampai di mana? Ya kan? Kemarin kau dari mana saja? Saya dengar kau baru keluar dari Cipinang. Kau bikin apa saja? Tapi saudara, walaupun saudara kita pasti buat salah atau anak kita buat salah, tapi di saat-saat yang harmonis kita kumpul sama-sama, sepertinya dia itu tidak ada masalah. Sepertinya kita lupa
Kalau anak ini dulu kecil nakal luar biasa, sepertinya kita lupa. Oh, itu saat-saat yang paling harmonis. Saudara, Tuhan juga merindukan hal yang sama dalam hidup kita. Waktu kita mengasihi orang lain, disitulah saat Tuhan juga merasakan kasih. Bapak Ibu, saya